Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darin amin. Bab fi thawabi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'ah. Bab tentang pahala perintis kebaikan ya, baik dan keburukan, perintis kebaikan atau keburukan. Hadis nomor 174 diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa min nafsin tuqtalu dzulman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sannal qatla muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Saya menyebutkan beberapa biografinya ya. Sebelumnya sudah pernah, tapi ini mungkin dari sisi yang lain. Dari sisi keilmuannya beliau adalah, kata Sayyidina Ali, alamul Quran was sunnah. Jadi tokoh Al-Quran dan sunnah, menjadi rujukan dalam Al-Quran dan sunnah. Dan beliau memang pertama kali sahabat yang berani terang-terangan membacakan Al-Quran di hadapan orang kafir ya, sehingga waktu itu dilukai oleh Abu Jahal ya, itu Abdullah bin Mas'ud. Ya, kita tahu juga beliau adalah orang yang suka membawa sandalnya Nabi, siwaknya Nabi, itu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian komentar Mu'ad bin Jabal di waktu beliau sakit ya, sakitnya Mu'ad maksudnya, iltamisul ilma inda arba'ah, carilah ilmu pada 4 orang ini. Yang pertama Abu Darda, yang kedua Salman Al-Farisi, yang ketiga Abdullah bin Mas'ud, yang ketiga Abdullah bin Salam. Mu'ad bin Jabal ini juga ahli fikih juga. Kemudian berkata juga Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu ya, ketika itu pada saat itu beliau ditanya tentang ilmu faraid, pembagian waris ya. Tapi pendapatnya itu berbeda dengan pendapatnya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abu Musa berkata, la tas'aluni an syai'in madama hadzal habru baina adhurikum. Jangan tanya pada saya tentang suatu hal selama hadzal habr, yakni ulama itu, tokoh itu masih ada. Selama Abdullah bin Mas'ud masih ada, tanya ke Abdullah bin Mas'ud, jangan tanya ke ana. Ada juga pendapatnya Abu Darda, komentar Abu Darda, la tas'aluni, ketika ditanya oleh salah satu seseorang, bila mengatakan la tas'aluni wa fikum Abdullah bin Mas'ud, kamu nanya sama aku padahal di antara kalian ada Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi ini menunjukkan derajat ya, keilmuan Abdullah bin Mas'ud di kalangan sahabat. Nah, adapun hadis yang beliau riwayatkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, laisa min nafsin tuqtalu dzulman, tidak ada jiwa yang dibunuh secara zalim, illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha, kecuali ya anak Adam pertama, yaitu Qabil, ya sempat kita singgung pada pertemuan sebelumnya ya, atas Qabil ya, anak Adam yang pertama itu mendapatkan bagian dosa atas pembunuhan yang terjadi setelahnya. Ini dalilnya disampaikan oleh Nabi, laisa min nafsin tuqtalu dzulman illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sanal qatla, karena Qabil adalah orang yang pertama kali mempraktekkan pembunuhan itu ya, sehingga orang yang setelahnya tentunya kan informasi itu turun temurun, oh ada ya cara pembunuhan gitu, menghilangkan nyawa orang, oh gini ya. Dan itu didasari atas hasud ya, Qabil membunuh Habil itu didasari atas hasud, karena
Habil itu menikah dengan saudara Qabil ya yang cantik. Nah, jadi dulu itu gini, Nabi Adam itu menikah dengan Hawa ya, dinikahkan oleh Allah dengan Hawa, dan setiap kali melahirkan itu kembar pasti, laki perempuan laki perempuan, dan itu kalau nggak salah sekitar 20 kali. Jadi 40 lahiran itu kembar, laki perempuan laki perempuan. Nah yang terakhir itu satu doang, yaitu Nabi Sis. Nah yang sebelumnya itu nggak ada yang jadi nabi, cuma Nabi Sis. Nah syariat pada zaman dulu, karena manusia itu terbatas, cuman 40 orang kan gitu ya, atau pada saat itu cuma 4 orang ya. Jadi yang lahir itu Habil, kembarannya namanya Labuda, kemudian Qabil itu kembarannya Iklima. Nah Qabil dan Iklima ini cantik dan ganteng, kemudian Habil dan Labuda ini jelek. Nah syariat pada saat itu karena nggak ada orang lagi, jadi antar kembaran itu saling menikah. Jadi dia nggak nikah sama kembarannya sendiri, nggak, tapi silang sama kembaran yang lain. Jadi Qabil dinikahkan sama Labuda jelek kan, berarti kan. Nah, Habil dapat yang cantik, yang Iklima itu. Nah Qabil nggak terima ya, karena dia ya ganteng ya, harusnya dapat yang ganteng juga kan gitu. Cuman syariat pada saat itu mengatur pernikahan harus antar kembaran, maka ya dinikahkannya harus bersilang itu tadi. Nah, akhirnya hasud ya, muncul hasud sehingga dibunuh itu Habil itu. Nah, itu sebab kenapa Qabil dibunuh. Dan syariat ya, saya tegaskan, syariat antar nabi itu berbeda, tapi dalam hal mengesahkan Tuhan itu sama. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang namanya menyembah Tuhan yang satu yaitu Allah itu ya sama, nggak ada bedanya ya. Hatta zamannya Nabi Musa, Nabi Isa ya, itu sama dalam hal tauhid. Mereka diutus oleh Allah dan diminta untuk menyebarkan dakwah untuk menyembah Allah kan gitu. Tapi dalam urusan syariat ya, fikihnya itu beda-beda. Kayak di masalah pernikahan. Contohnya Nabi Adam, pernikahan harus silang kayak tadi. Kayak di zaman Nabi Muhammad, nggak boleh kan nikah antar kembaran, nggak boleh. Kerabat, mahram nggak boleh, harus orang lain, minimal sepupu. Tapi kalau ponakan antar kembaran misalkan itu nggak bisa. Contoh kayak misal sholat itu 5 waktu hanya wajib di umat Nabi Muhammad, 5 sholat waktu itu. Tapi zaman dulu Nabi Adam itu hanya wajib sholat subuh ya. Kemudian ada yang khusus sholat duhur, ada yang khusus sholat asar, ada yang khusus sholat maghrib gitu. Nah untuk umat Nabi Muhammad 5-5-nya itu wajib bagi umat Nabi Muhammad. Kemudian masalah najis ya, jadi beda-beda, syariat itu beda. Makanya misalkan dulu itu Nabi Adam diminta malaikat itu diminta sujud ya kepada Nabi Adam ya, karena pada saat itu nggak masalah ya, apa sujud kepada makhluk itu pada saat zaman Nabi Adam itu tidak dianggap sebagai penghambaan. Berbeda dengan masa-masa sekarang yang mana sujud itu haram ya, yang mana kita dengar belajar dengan Habib Farhan itu kan nggak boleh sujud selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika ada orang membunuh setelah zamannya Qabil, maka seluruh dosa pelaku itu dia juga ikut mendapatkan dosa tersebut. Bukan berarti bukan. Kemudian misalkan ditanya, loh kan ada ayat wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang itu tidak menanggung dosanya orang lain kan gitu. Ya. Nah, ini beda. Bukan berarti dia itu nanggung dosanya dia, enggak. Qabil dapat dosa. Orang yang membunuh setelahnya itu juga nanggung dosa. Tapi Qabil itu mendapatkan dosa karena apa? Karena dia yang membuka jalan orang setelahnya itu bermaksiat gitu. Makanya
Misal kita ini mendapatkan mandat ya dalam kekuasaan misalkan, kemudian membuka sesuatu yang maksiat yang kita tanda tangani misalkan, berarti kan kita membuka jalan meskipun kita bukan pelakunya, tapi karena kita menandatangani memperbolehkan itu ya, berarti kita ikut kena dosanya meskipun kita bukan pelakunya kan gitu. Nah itu yang dimaksud hadis ini. Jadi bukan berarti Qabil itu menanggung dosanya dia terus dia nggak dapat dosa, enggak, sama-sama keduanya itu dapat dosa, tapi Qabil itu mendapatkan dosa orang setelahnya bukan karena dia membunuhnya, tapi dia membuka akses tadi itu. Makanya ini penting sekali bagi kita untuk ya mengajari orang lain ya kebaikan agar pahala ya pekerjaan yang mereka lakukan itu kita juga dapat ya pahalanya juga mengalir kepada kita. Nah, jadi bisa kita ambil dengan dua cara. Yang pertama dengan cara seperti ini. Jadi misalkan di suatu daerah belum pernah ada, di desa kita, di keluarga kita belum pernah ada suatu kebaikan ya. Kita sudah tahu, cuman belum ada. Kita coba munculkan itu. Ide kebaikan itu munculkan ya agar menjadi kebiasaan sehingga kita mendapatkan. Nah, itu cara pertama dengan membuat inovasi baru dalam kebaikan. Yang kedua bisa lewat jalur sedekah jariyah. Nah, dua cara ini agar kita tetap mendapatkan pahala meskipun kita sudah meninggal. Nah, itu ya. Jadi dua ya. Yang pertama merintis kebaikan, jadi membuka inovasi kebaikan yang belum sempat ada. Yang kedua sedekah jariyah. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.